Mania. Kita kembali lagi ke acara podcast yang udah ditunggu-tunggu, yaitu adalah AADK. Apa sih Kak AADK itu? AADK ada apa dengan Kosayu merupakan program tahunan yang dibuat oleh OSIS SMA Tokol Santo Yusuf yang isinya tentang Siswa-siswa dan apa-apa aja sih yang terjadi di Kosayu. Jadi kita membahas segala hal yang berhubungan dengan Kosayu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Jeremy Sulistyo sebagai pembawa acara, dan aku nggak sendirian, kali ini ditemenin Kak Sheila sebagai host kedua. Oke, tapi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin kalian untuk selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga 5M. Yang pertama, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Dan sebelum kita lanjut nih Kak, jangan lupa untuk kalian yang suka dengan konten-konten podcast, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, supaya kita nih bisa tahu kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten kayak gini, dan kita bakal lanjut dengan konten podcast ya Kak ya? Iya benar. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih Kak? Kali ini kita tuh bakal bahas sesuatu yang barusan terjadi selama periode ini ya. Kita apa aja ini? Kita kan baru memasuki tahun ajaran baru nih. Benar, Kita baru nih. Tapi kita udah menjalani beberapa acara. Benar. Yang pertama ada apa? Ada pengenalan lingkungan sekolah dan ada 17 Agustus, baru 4 hari yang lalu guys. Nah, kali ini kita tentunya nggak akan sendiri dong ngobrolnya. Nggak akan berdua aja kan? Benar. Kali ini kita akan ada beberapa bintang tamu yang sangat luar biasa, yang membelakangi atau mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang sudah diadakan, yaitu adalah PLS dan juga 17 Agustusan. Benar nih. Oke, mari kita sambut masing-masing mereka. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Reta. Perkenalkan, nama saya Gerard Aditya. Perkenalkan, nama saya Maria Melinda Wijaya. Dilanjut Kak Jeremy. Oke, kita lanjut. Nah, karena tentunya kita melakukan kegiatan-kegiatan PLS dan 17-an ini secara daring ya, karena seperti yang kita tahu semua ada pandemi. Nah, persiapan-persiapan yang dilakukan apa aja sih Kak? Dari Kak Regina dulu mungkin. Untuk persiapannya, untuk kegiatan PLS ini kita mempersiapkan selama 1 bulan. Dan dalam waktu 1 bulan itu kita mempersiapkan berbagai konten. Walaupun secara daring, diharapkan tujuan dari PLS ini bisa tersampaikan dengan baik untuk teman-teman semuanya. Kalau dari sisi Kak Gerard? Mungkin dari sisi saya, persiapan PLS ini lumayan menantang ya untuk kita-kita yang ada di rumah, karena kita semua berkomunikasi lewat daring, lewat line, saling rapat dan segala macam itu. Jadi kita saling memaparkan apa yang kita pikirkan tuh ke dalam rapat tuh, tetapi secara daring. Kalau dari Kak Melinda? Kalau dari saya, untuk persiapan PLS di tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang diadakan offline. Untuk persiapan PLS di tahun ini yang diadakan online banyak dipersiapkan sebelum hari H, karena materi yang disampaikan pada PLS tahun ini berupa video, jadi sibuk untuk persiapan syuting-syuting. Oke, tadi sebelumnya kan aku sempat dengar nih kalau misalnya para panitia itu menyiapkan konten-konten video, tadi aku dengar dari Rere. Kalau gitu konsep PLS-nya itu gimana aja sih kegiatannya? Apa cuma nonton video aja atau ada kegiatan lain? Untuk PLS kali ini sebenarnya nggak hanya cuma video, kita ada berbagai games yang menarik. Games-games ini diikuti dengan berbagai jalan cerita yang menarik, yang tentunya sudah disiapkan oleh panitia selama 1 bulan itu. Selain itu, selain video dan games, kita juga memperbanyak interaksi antara kakak-kakaknya dan adik kelas. Jadi adik-adik kelas ini bisa merasa nyaman walaupun baru saja masuk ke kakak kelas 1. Contoh-contoh kegiatan yang bisa membuat adik-adiknya menjadi asik atau menjadi tidak awkward itu gimana ya? Contoh-contoh kegiatannya, kita memperbanyak interaksi ya, banyak-banyak ngobrol sama adiknya, gimana first impression-nya di Kosayu, atau ada yang mau ditanyakan nggak tentang Kosayu. Mungkin kan karena daring kan ya, jadi kurang tahu bagaimana sih Kosayu. Sekiranya dengan interaksi ini bisa memberikan gambaran lah gimana di Kosayu. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih ke Kak Gerard. Kan Kak Gerard ini sudah 2 kali ya menjadi panitia PLS online. Ya. Nah, kira-kira bedanya PLS yang tahun lalu dan tahun ini apa? Kan sama-sama online. Kalau bedanya yang pasti yang paling beda itu mulai dari temanya ya. Yang dulu temanya apa, sekarang temanya apa, itu yang menurut saya yang
isi dalam PLS-nya itu yang berbeda. Mungkin mulai dari gamesnya, dari video-videonya, materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, itu mungkin berbeda di isi PLS-nya itu. Selama 3 hari kita melakukan pengenalan lingkungan sekolah ke adik-adik. Kalau menurut kakak nih, lebih terstruktur yang tahun lalu atau tahun ini? Kalau ngomong lebih terstruktur, lebih ke tahun ini ya, karena kita sudah beradaptasi dengan masa pandemi ini, jadi kita lebih mengetahui apa yang kurang dari tahun lalu. Dan kalau dilihat dari tahun lalu kan kita dadakan nih, baru masuk tiba-tiba langsung corona segala macam gitu, jadinya kepisah dan kita akhirnya dadakan datang dari sekolah langsung segala macam. Jadi kemungkinan masih ada ya miss sedikit gitu. Dan di tahun ini kita sudah mengevaluasi dari tahun kemarin yang akhirnya jadilah PLS tahun ini. Oke. Buat Kak Melinda nih, persiapannya kan secara daring atau ada yang offline di sekolah? Nah, untuk persiapannya di PLS online tahun ini, mungkin dari beberapa panitia itu ada yang persiapan di sekolah ya, berupa syuting video, tetapi untuk kegiatan rapat yang dibahas untuk mengenai konsep dari PLS sendiri ini diadakan lewat Zoom, tetapi untuk syuting video beberapa memang dilaksanakan di sekolah. Menurut Melinda ini lebih mudah secara daring atau offline di sekolah kayak persiapannya PLS tahun ini? Kalau menurut saya sendiri lebih enak di sekolah ya, karena mungkin dengan kalau misal kita merundingkan tentang konsep ini di Zoom, mungkin komunikasi yang terjalin akan berbeda dengan jika kita bertemu langsung dengan seluruh panitia. Mungkin apa yang dijelaskan itu mungkin lebih jelas saat kita bertemu langsung dan bisa membahas bersama-sama, saling bertukar pendapat ataupun yang lainnya. Jadi ya semoga aja pandemi cepat selesai ya, dan cepat offline. Nah, tentunya kan tiap PLS, tiap tahun itu kan pasti ada yang namanya perubahan, atau ada 1-2 hal lah yang berubah. Nah, kira-kira menurut kalian nih, yang paling unik dari PLS tahun ini apa? Atau ada sesuatu hal yang mungkin di tahun lalu belum ada, di tahun-tahun sebelumnya belum ada, tapi baru ada di tahun ini? Kalau menurut saya sendiri ada di DK-nya, karena pengalaman saya menjadi peserta di PLS yang tahun lalu itu nggak ada DK, tapi di PLS yang online tahun ini diselenggarakan DK ini. Jadi DK ini dinamika kelompok di mana setiap anggota dari kelas ini main game di sela-sela materi diselingi dengan DK ini. Gunanya apa sih DK ini? Gunanya supaya mengunggah semangat lagi dari para adik-adiknya setelah mendengarkan materi, biar nggak bosen juga diselingi dengan game-game yang pastinya menarik-menarik. Oh, jadi yang menurut Kak Melinda unik itu ada karena ada DK ya? Iya. Oke. Ada nggak sih yang peserta didik baru yang membuat kalian, wih anak ini kok bisa gini gitu tentang peserta ini? Yang membuat kalian bertanya-tanya Iya. tentang kelakuannya mungkin, atau cara mereka approach ke kalian gitu. Iya. Dari Kak Regina ada nggak? Kalau dari saya sih mungkin yang agak membuat kaget itu saya pernah di chat malam jam 3 pagi tanya tentang tugas. Mungkin belum terbiasa dengan budayanya Pak Sayu, jadi ya tidak apa-apa karena kita belajar dari kesalahan kan ya. Jadi menurut saya ini tuh pasti proses pembelajaran untuk kita semua. Oke. Antusiasnya tinggi berarti anaknya. Ya, sampai belajar sampai jam 3 gitu ya. Cuma bertanya tugas. Lanjut, Kak Sarah. Oke. Setiap tahun kan PLS ini selalu identik dengan adanya jingle PLS. Itu jingle jadi setiap tahun berubah-ubah, nadanya berubah-ubah, dan yang membuat berubah-ubah. Kira-kira nih dari panitia PLS sendiri yang mempersiapkan jingle ini siapa sih tahun ini? Yang mempersiapkan jingle tuh Kak Sheila ini. Oh, Kak Sheila ya yang mempersiapkan. Nyiapin jingle Kak Sarah. Oke. Momen yang paling berkesan selama persiapan dan pelaksanaan PLS tahun ini apa menurut kalian? Satu-satu. Kak Regina? Kalau menurut saya yang paling berkesan itu waktu paksa persiapan sih ya, kita jadi lebih kenal sama panitia-panitianya, lebih bisa berinteraksi secara langsung. Oh gini, oh ternyata gini ya, wah seru juga. Jadi ternyata interaksi secara langsung itu lebih seru gitu daripada interaksi secara daring kan ya. Menurut saya itu yang paling berkesan sih, dan kerjasamanya tuh jadi lebih kerasa gitu, kayak solid banget. Wih keren juga ya. Wah. Oke, kalau misalnya dari Kak Gerard, yang paling berkesan nih selama menjadi panitia PLS apa sih? Kalau menurut saya sama kayak Heri bilang tadi, di masa persiapan ya, kita di mana masa-masa kita syuting segala macam, kita harus mempersiapkan materi syuting, talent syuting, dan mempersiapkan kamera segala macam. Itu menurut saya yang menjadi kita bisa
membangun relasi antar kepanitiaan OSIS dan kepanitiaan PLS ini. Jadi kita merasa, oh ini ternyata anak kelas 11 yang namanya Regina itu kayak gini, oh ternyata yang namanya Melinda itu kayak gini. Jadi bisa saling berinteraksi dan akhirnya di next event yang akan kita lakukan, jadi kita lebih gampang dan masuk ke anak-anaknya. Oke, terakhir dari Kak Melinda, yang paling berkesan apa sih? Kalau dari saya sendiri di masa persiapan dan juga di hari hanya ada yang berkesan. Kalau di masa persiapannya yang berkesan itu pastinya bisa kumpul-kumpul bareng sesama anggota OSIS. Walaupun memang nggak seluruh anggota OSIS, hanya mungkin beberapa saja. Tetapi bagi saya yang kelas 11, OSIS yang baru pertama kali ini bisa bertemu secara langsung dengan anggota-anggota OSIS yang lain, dan dengan kita ketemu seperti itu bisa meningkatkan rasa persaudaraan di antara kita. Mungkin sebelumnya belum kenal, tapi sekarang setelah bertemu gitu, setelah kita saling mungkin mengobrol gitu, jadi lebih kenal satu sama lain. Kalau di hari hanya yang menurut saya berkesan adalah bisa bekerja secara offline. Secara pengalaman saya ikut panitia di event-event itu semuanya dilaksanakan secara online. Jadi karena adanya PLS ini ada pengalaman baru supaya bisa bekerja secara offline. Oke. Nah, kan PLS ini ada banyak segmennya kan Kak? Kegiatannya juga banyak. Dan beberapa segmen itu dihadirkan dengan video, dengan konsep video. Benar. Seperti contohnya ada short movie dan yang lainnya. Nah, sekarang kita mau tanya nih ke kalian bertiga masing-masing. Kira-kira segmen yang berupa video yang paling seru di shoot itu yang mana? Kalau menurutku yang paling seru itu syuting inaugurasi, karena konsepnya tuh benar-benar menarik dan diharapkan dengan konsep yang baru ini, yaitu adanya nano, itu bisa menghibur teman-teman semua selama PLS. Oh, jadi konsep inaugurasinya ini tahun ini nggak cuma diumumkan siapa aja nih yang baru masuk, Dikembangkan lagi gitu ya. tetapi juga ada jalan ceritanya gitu ya? Iya, itu supaya apa ya, mereka tuh lebih terasa welcome gitu. Oke, lebih bahasa tersambut lah ya. Iya. Oke, kalau misalnya dari Kak Gerald sendiri nih, menurut Kakak yang paling seru buat di syuting apa sih waktu syutingnya? Kalau menurut saya itu yang paling berkesan atau yang paling seru itu short movie. Kenapa? Jadi di PLS tahun ini tuh kita mengadakan short movie yang dimana jalan ceritanya itu mengisahkan tentang murid yang ada yang nakal dan ada yang baik, dan dimana nakal dan baik itu bersekolah di Kosayu akhirnya berdinamika bersama, yang akhirnya menimbulkan adanya percocokan, ada yang berantem dan segala macam. Menurut saya juga sebagai yang nyuting, yang megang kamera segala macam itu, saya merasa lebih asik di saat syuting dan editingnya di materi short movie ini. Oke, kalau misalnya dari Kak Melinda? Kalau dari saya sama dengan Kak Gerard, yang menarik adalah di short movie, karena short movie ini juga berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya selama saya menjadi peserta PLS itu nggak ada short movie, jadi di tahun ini baru ada short movie. Nah, short movie ini dibuat juga dengan tujuan ingin menyampaikan pesan dari video tersebut, tetapi disampaikan dalam bentuk video agar lebih mudah dipahami oleh para siswa-siswanya. Oke. Oke. Ya kita lanjut. Kita udah ngomongin banyak nih tentang PLS. Yes. Kita belum ngomongin temanya PLS ini apa. Iya, karena for your information aja nih, setiap kali PLS itu tiap tahun temanya pasti berubah ya? Iya. Oke, kalau misalnya tahun ini nih, tema besar dari PLS apa sih? Tema dari MPLS tahun ini adalah The Contour. Nah, tema ini diangkat karena ingin menyampaikan semangat dari Kolase Santo Yusuf supaya murid-murid ini bisa tetap bersemangat dan menerapkan jiwa-jiwa sang penakluk, yaitu berani, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, sebelumnya kan kita udah ngomongin tentang persiapan nih dari tadi. Nah, sekarang aku mau tanya, yang paling berkesan, hal yang paling membuat kalian wah gitu pada saat hari HPLS apa nih? Selama 3 hari itu. Ya kan PLS ada 3 hari ya, for your information. Kalau menurut saya yang paling berkesan itu dari interaksi dengan adik kelasnya ya. Adik kelas ini juga lucu-lucu, gemes-gemes, lihat dari tuimonnya yang unik sekali. Itu terus interaksi ngobrol langsung aja, ngobrol bareng gitu, banyak kok yang dirawain. Jadi ya seru banget. Kalau dari Kak Gerald? Kalau dari saya tuh yang paling berkesan saat hari H itu yang pastinya mulai dari para adik-adiknya yang ikut mengikuti PLS itu kadang ada yang
nakal, ada yang iseng, yang ngarain kakaknya, yang gombalin kakaknya yang cewek-cewek itu. Jadi menurut saya sebagai kakak gembala di PLS tahun ini tuh serunya di saat kita berinteraksi dengan adik kelasnya langsung. Misalnya kita beri hukuman, ayo nyanyi PLS gitu. Jadi lebih asik di situ. Kalau menurut kakak itu kejahilan atau kenakalan yang paling lucu apa? Kalau menurut saya itu yang saya temui, yang saya minta anaknya tapi anaknya nggak mau melakukan apa yang saya minta, itu di saat saya penghukuman itu suruh main gitar, tapi saya lihat kalau ada gitar di belakangnya tapi dia nggak mau ngambil itu, terus akhirnya dia kayak berdalih terus sempat mengatakan ya terserah saya kak. Oh, jadi banyak alasannya gitu ya, nah, supaya ya. Dia nggak harus melakukan apa yang kakak minta Ya. gitu. Oke, kalau dari Kak Melinda, apa nih yang paling berkesan waktu hari H? Sama kayak kakak-kakak lainnya juga interaksi sama adik kelas ini, karena saya juga sebagai kakak gembala, mungkin dengan adanya interaksi antara kakak kelas dan adik kelasnya ini membuat mencairkan suasana, karena mungkin bagi mereka yang belum kenal sama situasi di Kosayu ini, belum kenal juga sama kakak kelasnya, dengan kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing juga, jadi lebih dekat sama kakak kelasnya. Juga yang paling berkesan kebersamaan sesama panitia pada saat hari H, karena kebetulan juga saya panitia di sekolah. Jadi sebelum memulai dan sesudah memulai acara PLS ini selalu diawali dengan doa dan kebersamaan di antara sesama panitia. Oke. Buat Kak Gerard nih, ada pertanyaan. Dulu kan kamu kepilih jadi King PLS. Kok bisa kepilih jadi King PLS? Sebelumnya kita jelasin dulu ke penonton, King PLS itu apa sih? Jadi di setiap tahun PLS itu kita ada 2 anak yang terpilih menjadi King dan Queen PLS. Itu biasanya dinilai dari apa itu? Jumlah aktifnya, terus inisiatif mereka dalam menjalani PLS ini. Oh, jadi peserta-peserta terbaik dari PLS itu ya ada 2. Oke, silakan lanjutkan. Silakan Kak Gerard. Kalau kenapanya itu saya juga kurang tahu ya, saya masih kepikiran nih kenapa saya jadi King PLS gitu. Tapi di saat saya jadi peserta PLS-nya, dan itu offline ya, dan offline itu saya melakukan apa yang disuruh sama kakak-kakaknya sih. Jadi lebih sama kayak Jeremy ya, sama kayak Kak Jeremy itu bilang tentang inisiatif, keaktifan, dan semangat untuk mengikuti PLS selama saya dulu mengikuti PLS itu selama 5 hari. Jadi mengikutinya itu dengan semangat. Kalau disuruh jingle, siapa yang mau nyumpin jingle, saya angkat tangan. Jadi lebih inisiatif dan semangat dan bertanggung jawab apa yang sudah saya lakukan ke PLS. Oh, ternyata PLS kalau misalnya offline itu ada King dan Queen-nya ya? Oh, iya. Ini kebetulan saya baru tahu karena saya juga angkatan Corona tahun lalu. Oke, selanjutnya. Nah, PLS ini dari awal udah direncanakan online untuk tahun ini, atau sempat ada rencana untuk dijadikan PLS offline? Sebelumnya di Sekbid saya ini sudah pernah membicarakan antara 2 opsi ya. Yang pertama, apakah akan offline atau online. Jadi kita mengikuti situasi aja, dan sayangnya waktu itu memang mengharuskan online. Jadi akhirnya rencana yang dipakai adalah PLS secara online. Oke, nah kan PLS ini segmennya banyak, dan salah satu segmennya adalah penjelasan tentang ekstrakurikuler yang ada di Kosayu. Nah, kenapa bagian segmen ekstrakurikuler ini dijelaskan secara langsung oleh kakak-kakaknya dan bukan dijelaskan melalui video? Kan banyak segmen nih yang melalui video kan. Tetapi kenapa secara khusus ekstrakurikuler ini dijelaskan secara langsung oleh masing-masing kakak gembala? Mungkin karena dari segmen wawasan ekstra ini dianggap cukup menarik ya, karena dari pengalaman saya menjadi kakak gembala, di segmen ekstra ini dijelaskan langsung oleh para gembalanya supaya ada interaksi juga antara adik kelas dan kakak kelasnya. Juga apa yang kami sampaikan semoga bisa lebih dipahami daripada hanya mendengarkan materi di video. Karena saat segmen wawasan ekstra ini di kelas saya itu banyak sekali anak-anak yang bertanya tentang ekstra ini, pasti karena beberapa dari mereka pasti tertarik dari salah satu ataupun beberapa ekstra yang ada di kelas saya ini. Oke, kan dari tadi kita udah ngobrolin nih, kalau misalnya setiap kelas itu ada kakak gembala. Nah, kira-kira kakak gembala itu apa sih? Mungkin kan para penonton ini belum tahu apa itu kakak gembala. Jadi kakak gembala itu adalah panitia, ya kakak kelasnya yang mendampingi selama acara PLS ini. Gitu. Oke, jadi mereka itu yang menemani Jalannya Jalannya PLS itu. selama 3 hari. ya, kalau misalnya bahasa lainnya seperti host atau MC gitu ya.
yang Bisa. menuntun Bisa. jalannya acara. Oke. Oke. Jadi yang terakhir nih, pesan apa sih yang kalian ingin sampaikan ke panitia PLS berikutnya dan adik-adik peserta didik baru? Oke, masing-masing mungkin satu-satu ya, dari kali ini dari Kak Melinda dulu aja. Oke, pesan saya untuk panitia selanjutnya, semoga di kepanitiaan selanjutnya untuk PLS bisa dibuat semenarik mungkin, karena bagi murid-murid yang masih baru ini, yang masih belum tahu bagaimana Kosayu, bisa dibuat nyaman dan tertarik untuk mengikuti rangkaian PLS kita. Nah, untuk pesannya untuk para peserta didik yang baru yang mengikuti PLS, semoga bisa beradaptasi di Kosayu, karena mungkin bagi mereka yang masih baru belum tahu atau belum kebiasaan dengan budaya Kosayu yang mungkin banyak tugas, banyak ulangan maupun banyak PR, semoga bisa cepat menyesuaikan dan semangat terus sekolahnya. Mantap. Oke. Iya. Kak Ira, silakan Kak Ira. Kalau dari saya untuk pesen ke panitia pengenalan konsola tahun depan, lebih distrukturin lagi untuk kepanitiaannya, tugas-tugasnya, dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di tahun ini, dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Untuk para murid yang baru masuk atau yang mau masuk ke SMAK Kolese Santo Yusuf, semoga kalian cepat beradaptasi, cepat mengenal lingkungan sekolah meskipun hanya melalui daring, hanya melalui video yang disampaikan oleh kakak, tapi sistem pembelajaran tetap sama. Jadi kakak berpesan kepada kalian agar cepatlah beradaptasi dan jangan sampai tinggal kelas di Kosayu. Oke, dari Kak Reina. Kalau dari saya, kita ini kan generasi yang spesial ya, generasi online gitu. Jadi semoga untuk MPLS kedepannya bisa semakin spesial lagi walaupun hanya lewat daring. Dan untuk kelas 10 semuanya, welcome to Kosayu, have fun di Kosayu. Oke, dengan itu kita udah selesai nih membahas tentang PLS. hal-hal yang berhubungan dengan PLS. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan 17 Agustus. Nah, kali ini kita bakal lanjut ngebahas tentang kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Baru terjadi berapa hari yang lalu? 4 hari yang lalu kita baru aja merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dan kali ini kita akan bersama-sama mengupas ya tentang acara kemerdekaan di Kosayu ini, mulai dari sebelum kita mengalami sekolah online dan yang lainnya. Ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai tadi. Oke, kalau gitu kita tanya dari yang udah pernah mengalami sekolah offline dulu dan 17-an offline, yaitu Kak Gerald. Nah, biasanya nih di Kosayu, Tradisinya apa sih? tradisinya waktu ada 17-an itu apa aja sih? Acara-acaranya dan gimana upacaranya? Oke, yang paling menarik di saat offline itu, jadi kita seperti biasa kita masuk sekolah, tapi di pagi hari kita langsung melakukan upacara bendera. Yang dimana upacara bendera itu tidak seperti upacara biasa, tetapi ada pasukan pengibar bendera yang terdiri dari 28 orang yang sudah dilatih sebelum tanggal 17 itu. Jadi untuk mengibarkan bendera itu kita harus Jadi membawa pasukannya khusus ya? siap dari belakang, kita jalan bareng-bareng, lalu kita mengibarkan bendera seperti biasa upacara. Setelah selesai upacara, kita langsung memasuki lomba-lomba yang diadakan oleh kakak pengurus OSIS. Oh, jadi lombanya itu sama-sama di hari H tanggal 17. Iya, Betul. langsung siang. Langsung setelah upacara langsung kita lomba, mulai dari yang lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, ada lomba bakiak. Yang paling menarik itu adalah lomba fashion show, dimana kita setiap kelas mendesain baju yang dikhususkan hanya menggunakan alat-alat tertentu. Dulu di kelas saya mendapat alat tuh sapu ijuk dan sikat. Oh, jadi basically bahan-bahan yang bisa dipakai untuk fashion show itu bahan-bahan dari barang bekas atau gitu ya? Iya. Betul. Jadi setiap kelas dari kelas 12, 11 dan 10 itu kita dibagi sama kakak OSISnya, lalu kita buat bajunya itu dan untuk menampilkannya di fashion show di hari H tanggal 17. Oh ya, sebelumnya kan aku udah dengar nih. Yang tadi kan pertama ada lomba tari apa? Tarik tambang. Nah, tarik tambang. Itu biasanya berapa lawan berapa sih? Kalau Atau kemarin siapa itu lawan siapa gitu? seperti biasa kelas lawan kelas gitu sih. Jadi 10 orang dari kelas misalnya 10 IPS 1 sama 10 IPS 2 lawan gitu. Tapi yang paling menarik itu di saat tanggal 17 Agustus 2 tahun lalu berarti ya. 2 tahun lalu saat offline itu ada
kakak OSIS lawan guru-guru. Jadi kakak OSIS banyak sekali, guru-guru banyak sekali, itu tarik tambang dan sampai akhirnya putus talinya. Yang menang nih, menarik nih. Yang menang nih siapa? Guru-guru lawan Kan pengurus. putus tali. Kan putus tali ya. Oh iya. Talinya putus. Tapi yang lebih dominan tuh siapa sih? Putus talinya, nggak ada yang dominan, sama-sama kuat jadi. Belum ada yang pernah terpojok sekali gitu. Itu yang di kelas-kelas biasanya ada sih yang di kelas-kelas itu. Oh. Tapi kalau di kelas-kelas kan ya sebatas orang-orang yang cowok-cowok yang dari kelas tuh. Jadi yang kalau yang paling gede-gede yang kuat-kuat di kelas 10 IPA 1 ya berarti yang menang 10 IPA 1 gitu sih. Tapi yang paling menarik itu ya itu lawan OSIS dan guru-guru akhirnya putus talinya dan nggak ada yang menang. Tarik tambangnya itu cewek atau semua sih itu waktu itu? Waktu itu harusnya sih bisa campur tapi yang di kelasnya akhirnya memilih yang cowok-cowok aja yang main. Supaya lebih kuat gitu ya. Ya. Oke, terus lomba kedua. Ya tadi. Lomba kedua itu ada makan kerupuk. Ya, makan kerupuk itu biasanya berapa perwakilan sih dari setiap kelas? Atau ini merupakan lomba individu, jadi semua boleh ikut? Kelihatannya seingat saya itu berapa? 3 kalau nggak 5 orang gitu. Jadi kayak satu maju dulu makan, terus balik, tos sama yang di belakangnya. Oh, maju gantian lagi, gitu ya, gantian. cepet-cepetan. Jadi kayak lari maraton gitu? Lari yang Estafet. estafet. Ah, estafet. Betul. Gitu. Jadi ganti-gantian orang yang masuk-masuk gitu. Oke. Terus ada juga itu enggak sih waktu tahun itu mural? Mural. Mural tuh berarti gimana? Mural itu jadi kita per jurusan waktu itu. Jadi per jurusan dan perangkatannya 10 IPS bahasa dan 10 IPA. Terus 11 IPS bahasa sampai kelas 12 nanti. Jadi kita disiapkan oleh kakak OSISnya itu di labela. Kita ada labela. Jadi di tembok labela itu kita sudah bisa mural bertemakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa mural apa saja, yang penting tidak mengandung unsur sara dan lain sebagainya. Ya, jadi itu ada mural sampai sekarang di Kosayu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran nih, kira-kira gambarnya apa, nanti teman-teman suatu saat bisa langsung aja ke Kosayu, cek di lapangan belakangnya. Dan selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih Kak? Ya, kita bahas tentang kemerdekaan di tahun ini. Apa sih yang kalian lakukan untuk memeriahkan kemerdekaan tahun ini? Ya. Jadi untuk memeriahkan kemerdekaan di tahun ini berbeda kalau mungkin di 2 tahun sebelumnya dirayakan offline, tetapi di tahun ini dilaksanakan secara online baik dari lombanya maupun upacara. Tetapi untuk upacara baru tahun ini diadakan secara live streaming di YouTube SMA Kosayu. Yang karena di tahun sebelumnya itu nggak ada upacara ini. Nah, untuk lombanya sendiri kita adaptasikan dari lomba offline menjadi lomba online, tetapi kita harus tetap meningkatkan semangat mereka dalam merayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan berarti karena lombanya ini online mengurangi semangat mereka dalam merayakan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh tahu nih, lomba-lomba yang dilombakan ketika online ini apa sih? Ada 3, yaitu yang pertama ada lomba video kreatif, yang kedua lomba medley lagu nasional, yang ketiga lomba poster. Oke, kalau misalkan lomba poster sama medley lagu, mungkin aku udah tahu. Video kreatif, apa sih yang kira-kira bisa divideokan atau jenis kreatifnya itu seperti apa? Nah, di lomba video kreatif ini kita mungkin dari para pesertanya punya ide kreatif bisa dituangkan dalam bentuk video yang mungkin bisa pesan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, tetapi isi dari videonya tersebut pasti berhubungan tentang kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang juga lagi zamannya teknologi, zamannya digital. Dengan adanya lomba video kreatif ini bisa mengembangkan dan mengasah kemampuan kita di bidang editing. Jadi itu cangkupannya bebas ya, nggak cuma kemerdekaan Indonesia, tapi budaya Indonesia juga boleh. Iya, yang pastinya tentang kemerdekaan Indonesia. Oke, kalau misalnya peserta nih, itu setiap kelas harus dikirimkan perwakilan atau bagaimana? Atau bebas saja? Yang mau ikut ya ikut, kalau misalnya nggak mau ikut ya udah nggak apa-apa. Gimana? Untuk sistem di tahun ini diwajibkan perwakilan setiap kelasnya. Oke, setiap kelas berapa nih? Untuk lomba video kreatif boleh individu, boleh kelompok. Kalau kelompok maksimal 3 orang. Untuk lomba medley-nya juga boleh individu, boleh kelompok. Kalau kelompok maksimal 3 orang juga. Untuk lomba poster individu, tetapi setiap kelas diwajibkan mengirim minimal 2 peserta. Oke, nah kan aku baru dengar nih kalau misalnya tahun ini baru ada upacara secara online, secara live streaming di YouTube SMA Kosayu. Kalau misalnya kalian mau cek bisa langsung aja cek di videonya. Nah, kira-kira apa aja sih yang disiapkan
Nah kan di sini for your information aja yang merupakan panitia 17-an itu ada Melinda dan Kak Gerard. Kalau misalnya Riri ini merupakan penonton ya, Iya. perwakilan dari siswa. Siswa. Oke, dari Kak Gerard atau Melinda nih bisa dijelaskan persiapannya apa aja sih? Berapa lama persiapannya? Kalau persiapan upacaranya itu kita siapkan mulai tanggal 1 Agustus. Jadi di tanggal 1 Agustus tuh saya dan ada koor Sekti Bela Negara yang ada di asrama, kita merancang gimana kalau misalnya upacara 17-an kali ini kita adain live streaming. Akhirnya kita konsul ke pembina yaitu Pak Yas. Jadi akhirnya deal untuk upacara live streaming di YouTube. Dan setelah itu kita sekaligus rapat lomba 17-an, kita sekaligus menanyakan tentang petugas-petugasnya. Dan akhirnya kita saling kontak satu sama lain dan akhirnya menemukan 10 orang tugas pengibaran bendera tanggal 17 Agustus itu. Dimulai dari petugas itu akhirnya kita coba untuk kumpul lagi di sekolah yang pasti menggunakan prokes yang bagus dan terlaksana dengan baik, tetap menjaga jarak, memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer. Berarti jumlah pengibar benderanya itu dikurangi gitu ya Kak? Betul. Yang dulu yang 2 tahun lalu kita ada 28 pasukan pengibar bendera atau yang disingkat Paskib. Sekarang di tahun ini kita tidak menggunakan Paskib tapi hanya menggunakan pasukan pengibar bendera yaitu 3 orang. Dan pemimpin upacara dan pembacaan protokol Undang-Undang Dasar, Pancasila dan yang lain-lain itu tetap ada, tapi bedanya adalah di pengibarannya, pasukan pengibarannya kita cuma 3. Sebelumnya udah pernah nggak upacara online atau baru 17-an ini? Sebelumnya untuk upacara sendiri belum ada, tapi di awal pembukaan tahun itu ada namanya apel. Apel pembukaan tahun tuh sama kayak upacara tapi lebih singkat dan lebih simpel gitu. Itu diadakan live streaming juga di YouTube. Jadi ini upacara perdana online-nya Waing gitu ya? Betul. Keren sih. Kalau boleh tahu upacaranya itu kurang lebih berapa lama ya? Dan apakah ada yang mengikuti upacara secara offline? Atau ada beberapa perwakilan gitu ya di tempat yang ikut upacara? Atau sama sekali nggak ada penonton, hanya petugas saja? Kalau berapa lamanya itu setahu saya sekitar 45 menitan. Dan peserta upacaranya itu terdiri dari Bapak Ibu guru dan staf-staf yang bekerja di Kosayu. Tapi tidak ada murid-muridnya segala macam, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak dan segala macam. Oke, kalau misalnya sekarang kan kita udah bahas dari segi panitia persiapannya. Nah kali ini aku mau jawab dari segi siswa yang mengikuti upacara secara daring atau online. Nah kali ini aku mau tanya ke Rere, gimana sih menurut kamu tentang upacara online perdananya Kosayu ini? Dan gimana menurut kamu perasaan kamu? Terus habis itu apa yang mungkin kamu rasakan waktu awal mengikutinya, agak canggung nggak atau gimana? Lebih berkesan nggak buat kamu gitu? Kalau menurut saya awalnya mungkin agak canggung ya, aduh online ya, euforia yang biasa dirasakan waktu kemerdekaan itu waktu online itu mungkin kurang berasa karena kurang bisa interaksi secara langsung gitu ya. Tapi apalagi keadaannya memang seperti ini. Kalau saya lihat kemarin saya nonton upacaranya terlihat sangat dipersiapkan dengan baik panitianya, dan ya saya merasa bangga gitu walaupun hanya online gini gak apa-apa. Sudah menjadi salah satu sarana gitu, sudah dipersiapkan sarana untuk ikut upacara gitu. Saya seperti itu. Loh, Jar, kita tadi lupa. Oh iya, Lupa, yuk. kita kan udah bahas panjang-panjang nih, tapi kita sama sekali belum tanya nih tentang tema, kesan-pesan dan yang lainnya. Oke, aku mau tanya nih ke kalian. Kira-kira tema yang diusung di 17-an tahun ini apa sih? Mungkin kan tema nasional kita udah tahu ya. Tema yang diambil dari OSIS Kosayu sendiri nih dalam menjalani 17-an tahun ini. Tema yang diambil untuk 17-an di Kosayu kali ini itu generasi muda yang sadar berbangsa dan bernegara. Kenapa mengambil tema itu? Filosofinya apa sih di belakang itu? Alasan kami dari panitia memilih tema generasi muda yang sadar berbangsa dan bernegara artinya bahwa kita sebagai generasi muda dalam cakupan sempitnya generasi muda Kosayu harus bisa sadar bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa harus memberikan hal-hal atau dampak positif untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Oke, ternyata temanya dalam ya Kak, Bermakna isinya, banget. filosofinya. Nah, karena ini kan juga
kita dari tadi udah tanya persiapannya karena mereka menjalani secara online. Nah, aku kan ini mau tanya nih, kesan yang kalian dapatkan ketika kalian mempersiapkan Panitia ini. itu ya. Ya, dari segi panitia kita tanya dulu kami juga sama Kak Gerald. Nanti kita juga akan tanya kesan dan pesan dari segi Siswa. Kalau dari saya kesannya senang sih bisa merayakan kemerdekaan Indonesia yang bisa kita rasakan sekali dalam setahun ini, walaupun semuanya dilaksanakan secara online, tetapi semangat kemerdekaan yang kita miliki masih bisa kita laksanakan dengan ikut upacara secara live streaming dan juga mungkin ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba yang diadakan sama panitia. Ini semangat yang kita pakai merah-merah ya. yes. Masih dalam suasana kemerdekaan, kan? iya. Yes. Nah, kalau misalnya dari Kak Gerald nih. Kalau saya kesannya adalah senang juga, akhirnya selama kita sudah berjuang untuk melawan COVID-19 ini, akhirnya kita tetap bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang sudah kita adakan di Koseo ini, dan kita mendapat respon dari murid-muridnya yang sangat antusias untuk mengikuti lomba-lomba, dan lumayan banyak yang mengikuti lomba-lomba ini dan karyanya bagus-bagus. Jadi tidak menurunkan semangat jiwa atau patriotisme kita di negara ini. Nah, kan dari tadi kita udah dengar kesan-kesan dari Panitia. panitia. Kali ini kita akan sama-sama dengar nih kesan dan juga pesan kepada panitia dari segi siswa, yaitu adalah Rere. Kalau dari saya, waktu lihat semangat dari teman-teman buat berkarya gitu ya, lihat postingan lomba dari teman-teman itu kayak wah, ini walaupun kemerdekaan Indonesia dirayakan secara online itu masih tetap spesial gitu. Teman-teman semangat bikin lomba ya, terus kayak ya aku juga mendukung kelasku tentunya untuk jadi pemenang ya kan. Cara mendukungnya gimana sih? Iya, cara mendukungnya ya saya kalau misalnya teman-teman ini butuh diskusi, butuh ide gitu, ya, saya siap. Keren-keren ya, Mbak. Kalau misalnya pesan-pesan yang kira-kira mau kamu sampaikan kepada para panitia nih, apa? Kesan-pesan dari saya sebagai dari sudut pandang peserta, menurutku lomba-lomba dari tahun ini tuh sudah menarik dan semangat terus untuk kedepannya. Oke, mantap. Jadi kita udah bicara banyak banget nih Kak tentang dua kegiatan yang baru aja dijalankan ya. di awal tahun ajaran ini. Padahal baru dua kegiatan ya Kak. Kita Tapi udah bisa jalannya bahas, gitu ya. kita udah bisa bahas banyak banget dan Bener. dari persiapannya ternyata hektik banget ya Kak. Gak cuma acara yang kira-kira Ya udah, gampang sekedar acara didapat gitu. gitu ya. Ternyata para panitianya ini benar-benar niat ya. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngomong thank you dulu ke Terima Kak kasih semua udah semua. jalan, udah datang ke sini nyempetin waktu. Dan oke deh guys, so thank you semua buat yang udah nonton. Ditunggu untuk episode Atika selanjutnya. Thank you for watching. Don't forget to give a like, share, comment, and subscribe if you enjoyed this podcast. So see you guys in the next episodes of Atika. Goodbye. Ya.